Saudara, kebakaran hutan dan lahan yang melanda hampir seluruh daerah di Riau belum juga padam. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan kebakaran lahan di Kabupaten Rokan Hilir diduga sengaja untuk membuka lahan perkebunan sawit. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan di Rokan Hilir Riau, Rabu 23 Juli 2025. Dari pantauan udara, tampak ratusan hektar lahan gambut di Kecamatan Pujut dan Bangko Pusako masih terbakar. Menteri Kehutanan menyatakan kebakaran di Rokan Hilir diduga sengaja untuk membuka perkebunan kelapa sawit. Itu kelihatan sekali bahwa ini memang dibakar ya. Jadi untuk kepentingan land clearing antara dua kebun sawit gitu ya. Ini kelihatan mau bikin baru. Akan cara-cara lama yang nggak boleh dilakukan lagi sebenarnya. Kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di Desa Rimbo Panjang Kampar. Tim Satgas Gabungan Manggala Agni, BPBD, TNI dan Polri berjibaku memadamkan api. Pekatnya asap dan minimnya sumber air menyulitkan pemadaman. Luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 8 hektar. Jadi asap itu mengepul. Jadi kami harus melakukan penyekatan yang dekat atau yang di kepala api. Jadi biar apinya tidak meluas. Arahnya berubah-ubah ya? Ya, arahnya yang tidak beraturan gitu ya, berubah-ubah. Paparan asap akibat karhutla di Provinsi Riau berdampak pada kesehatan warga. Jumlah pasien infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA meningkat. Di Puskesmas Sidomulyo Pekanbaru misalnya, jumlah pasien ISPA mencapai 11 orang dalam 3 hari terakhir. Mereka mengeluh batuk, flu, dan sesak napas. Penglihatan saya di laporan memang untuk minggu ini dari hari Senin sampai hari Rabu ini udah hampir 11 orang Pak yang terdiagnosa penyakit ISPA. Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersama BMKG melaksanakan modifikasi cuaca untuk mengatasi karhutla. Petugas menyemai garam di wilayah paling terdampak, yaitu Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kuantan Singingi, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Dumai, dan Kampar. Tim Liputan Kompas TV. Informasi selengkapnya terkait kebakaran lahan yang melanda Provinsi Riau, kami terhubung dengan jurnalis Kompas TV Atika Azura dan juru kamera Delka dari Pekanbaru Riau. Selamat siang Atika, asap akibat kebakaran lahan menyelimuti hingga Pekanbaru. Bagaimana dampaknya terhadap aktivitas warga? Baik, selamat siang saudara. Saat ini saya berada di kota Pekanbaru Riau. Tepatnya jika Anda melihat lokasi dari Pekanbaru sendiri membutuhkan waktu 4 jam hingga tiba di titik lokasi kebakaran hutan dan lahan, yaitu Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, dan juga ke Kampar. Dan tentunya saudara, saat ini saya mengabarkan bahwasannya dampak dari kebakaran hutan lahan sendiri cukup parah dan juga melumpuhkan aktivitas masyarakat. Salah satunya saat ini kebakaran hutan yang terus terjadi di daerah Kabupaten Rohul sejak sepekan lalu. Dan akhirnya masyarakat pun harus terpaksa menghirup udara asap yang cukup tebal. Saat ini kami informasikan bahwasannya di Rohul sebanyak 208 sekolah terpaksa harus diliburkan. Karena mengingat kesehatan dari anak-anak yang mungkin lebih rentan untuk terkena penyakit ISPA itu sendiri. Untuk di kota Pekanbaru misalnya kami juga mendata di Puskesmas Sidomulyo, di mana di Puskesmas Sidomulyo ini mengalami peningkatan dari pasien yang terkena ISPA. Sebelumnya ada 19 orang yang sudah terjangkit ISPA dari pekan lalu, namun dari hari Senin sampai hari Rabu, kami mendata bahwasannya ada 11 orang lagi tambahan masyarakat di Riau yang terkena penyakit ISPA dengan gejala flu, demam, dan juga pilek. Tentunya hal ini juga lebih rentan ketika masyarakat tersebut mempunyai riwayat penyakit asma. Selain itu kami juga menyampaikan bahwasannya saat ini kondisi titik api mulai menurun daripada yang sebelumnya. Namun kabar buruknya adalah cuaca ekstrim dan angin panas yang ada di Provinsi Riau membuat kepulan asap semakin tebal di beberapa wilayah yang ada di Provinsi Riau. Setelah itu saudara, kami juga menyampaikan bahwasannya hari ini masih terus dilakukan pemadaman melalui waterbombing dengan penambahan helikopter setelah didatangi langsung oleh Menteri Kehutanan dan juga Menteri Lingkungan Hidup. Seperti itu, saya kembalikan ke studio. Atika, lalu apakah sudah ada penanganan atau imbauan khusus dari pemerintah setempat misalnya dengan membagi-bagikan masker terutama untuk anak-anak dan lansia supaya tidak ada lagi nih pasien-pasien ISPA? Baik.
Saudara, kami sampaikan bahwasannya untuk saat ini pencegahan dari masyarakat sendiri adalah himbauan oleh pemerintah. Di mana saat ini kita sudah masuk ke dalam status siaga kebakaran lahan dan hutan. Dan hal ini juga dihimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan. Tapi khusus di Kota Pekanbaru saat ini mungkin tidak terlihat bubulan asap yang cukup tebal, namun di beberapa wilayah seperti Rokan Hulu, Rokan Hilir, dan juga Kampar memang sudah cukup terasa akibat efek dari asap ini sendiri. Sehingga masyarakat juga dihimbau untuk dapat segera datang ke puskesmas atau vaskes terdekat apabila merasakan gejala-gejala pernafasan seperti batuk, pilek, dan sebagainya. Selain itu untuk pembagian masker sendiri belum ada sampai saat ini karena memang di Kota Pekanbaru bubulan asap tidak terlalu tebal seperti itu. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Atika Azura dan juga Delka dari Pekanbaru Riau. Selamat bertugas kembali dan harap berhati-hati. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Pencarian terhadap 2 penumpang KM Barcelona 5